Halo sahabat Eljon Podcast, selamat datang di program Bangka Menyapa Dunia, persembahan spesial dari Eljon Media Bangka. Di sini kami akan membahas berbagai topik aktual dan inspiratif bersama narasumber-narasumber kompeten yang siap berbagi wawasan dan pengalaman. Dengarkan obrolan penuh makna yang membuka cakrawala dan membawa Bangka mendunia. Dan kali ini sudah hadir bersama saya seorang pejabat pelaksana tugas, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, yaitu Dr. Wahyuni Masrohani. Halo Ibu, selamat datang di podcast Eljon Media Bangka. Halo Ibu. Halo, selamat siang. Selamat siang. Iya, Ibu boleh diperkenalkan terlebih dahulu untuk nama dan jabatannya ya. Barangkali ya. Oke, terima kasih Mbak Mary. Halo sahabat podcast Eljon Media Bangka ya. Eljon Media Bangka. Oke. Iya, saya Dr. Triwahyuni Masrohani. Saya bertugas di Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang selaku PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, dan kebetulan saya diberikan kepercayaan dari ini sahabat Eljon, satu grup perusahaan ya. Betul, dengan Sun Clinic. Saya diberikan kepercayaan dari pimpinan Sun Clinic sebagai penanggung jawab Sun Clinic di daerah Semabung ini. Oh, berarti Ibu sekaligus sebagai penanggung jawab di Sun Clinic ya. Benar. Jadi dua kaki saya berdiri. Oke. Ya betul sekali ya, karena Sun Clinic dengan Eljon Media juga masih dalam satu ruangan ya. Satu ruangan. Ya, betul sekali. Jadi kali ini topik kita yaitu adalah program mengenai cek kesehatan gratis ya Bu ya. Benar. Betul. Mungkin bisa disampaikan ya Ibu untuk pertanyaan kita di awal. Tujuan dari program cek kesehatan gratis itu sendiri mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Oke, iya. Untuk para sahabat media Eljon nih, tujuan utama kita yang pertama untuk mendeteksi faktor risiko ya. Mendeteksi faktor risiko, apakah kita ada faktor risiko untuk penyakit-penyakit yang hipertensi, kencing manis seperti itu, atau kondisi pra penyakit awal, sama untuk mendeteksi penyakit-penyakit awal yang selama ini kita tidak pernah tahu gitu kan. Mungkin kan gaya hidup makanan di Bangka nih manis dan asin, benar ya gitu kan. Mungkin Cik Mary lihat nih kalau Lebaran kayaknya jarang saya ngelihat ada air mineral ya, benar ya, gitu kan. Pasti kan terpampang minuman kemasan semua. Nah, itu faktor risiko untuk diabetes mellitus amat tinggi. Nah, jadi dari pemerintah pusat, terutama dari Pak Prabowo ya kan, dengan program beliau melalui Asta Citanya, beliau ini pengen masyarakat Indonesia sehat. Tujuan utama itu sebetulnya itu, masyarakat Indonesia sehat, aware terhadap kesehatannya, salah satunya dengan pemeriksaan cek kesehatan gratis gitu. Jadi beliau memang benar-benar perhatian dengan masyarakat kita, ya kan, dengan rakyat Indonesia terutama ya. Tuh, tadinya program ini dicanangkan untuk pemeriksaan cek kesehatan 1 kali setahun dalam rangka ulang tahun. Awalnya tuh cek kesehatan ulang tahun gitu. Jadi misalnya Cik Mary tanggal ulang tahunnya tanggal 11 Januari. Jadi tanggal 11 Januari itulah Cik Mary datang ke puskesmas untuk lakukan cek kesehatan. Remindernya setiap setahun sekali kan. Setiap tanggal ulang tahun akan datang ke puskesmas gitu. Tapi berjalannya waktu kayaknya nih nunggu ulang tahunnya kok lama gitu ya, gitu kan, gitu kelamaan. Jadi akhirnya kita tidak memberikan lagi untuk tanggal ulang tahun. Jadi masyarakat boleh bebas, gitu kan. Silakan datang ke puskesmas, ya kan, atau ke vaskes terdekat yang kerjasama dengan BPJS untuk melakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis. Gitu. Jadi untuk pemeriksaan gratis ini ada jangka waktunya atau tidak ya Bu? Jangka waktunya sebetulnya nggak ada selamanya. Cuman ini memang program dari pemerintah kita semasa Pak Prabowo ini masuk dalam Asta Cita beliau. Jadi program beliau dari 2025 sampai dengan akhir kepemimpinan beliau ya, 2029 gitu kan. Cuman ya memang targetnya tetap ke masyarakat Indonesia untuk biar lebih sehat lagi ke depannya. Betul, gitu. Biasa, ya. Baik. Siap. Nah, Ibu, kalau boleh kita tahu nih, program ini kan tentunya mungkin terbuka untuk umum ya. Iya. Nah, apakah ada untuk
diberlakukan seperti misalnya dengan masyarakat atau pemegang kartu khusus seperti itu, atau memang untuk umum siapa saja boleh ikut seperti itu? Bebas siapa ya? saja boleh ikut. Siapa saja boleh ikut, tapi memang yang mempunyai kartu BPJS ya kan bisa juga gitu kan, tidak punya juga nggak masalah. Tidak gitu. masalah. Tidak masalah juga nggak masalah, karena memang programnya ini untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kita pemeriksaannya dari bayi baru lahir. Nah itu dari bayi baru lahir sampai dengan lansia. Sampai dengan lansia gitu kan. Jadi itu semua dilakukan pemeriksaan gitu kan, semua dilakukan pemeriksaan. Nah, gimana nih biar masyarakat datang meriksanya gitu gitu kan. Ada beberapa cara ya kan. Bisa lewat aplikasi, download dulu aplikasi Mobile JKN ya kan. Mobile JKN, atau Mobil Satu Sehat. Nah, di situ nanti bisa melakukan pendaftaran ya kan, bisa melakukan pendaftaran Satu Sehat Mobile, atau kita itu sudah bikin selebaran atau pamflet di kantor lurah, di kantor camat, itu ada scan barcode. Gitu. Jadi masyarakat bebas nih. Silakan misalnya pas datang lagi ke kantor lurah gitu ya Mary, ada pamflet, ada scan barcode gitu kan. Di-scan aja barcode-nya, nanti langsung terlink dengan WA Kemenkes. WA Kemenkes. Untuk seluruh masyarakat lebih dipermudah dengan segala fasilitas yang kita punya. Artinya bisa digunakan untuk seluruh masyarakat seperti itu ya. Benar. Mengingat teknologi juga sudah semakin berkembang. Cuman ya memang kita tidak menutup mata dengan ada orang yang lansia terutama yang tidak punya Android gitu kan, ataupun memang ya warga-warga yang memang handphonenya tidak mendukung gitu kan gitu. Nah, itu mereka bisa datang langsung ke puskesmas gitu kan. Berarti langsung datang ke puskesmas, daftar langsung boleh, bisa. Mungkin gitu cukup bawa dengan KTP gitu ya? Benar sekali, cukup bawa KTP saja. Kalau memang punya kartu BPJS, bawa kartu BPJS-nya, karena memang kita sudah terlink, nomor NIK kita sudah terlink dengan nomor BPJS gitu kan. Jadi cukup bawa KTP ataupun kartu BPJS, nanti sudah langsung bisa melihat. Nanti ada beberapa pemeriksaan yang bisa didapat. Pemeriksaan itu tergantung usia gitu ya. Itu jadi jangan takut untuk pemeriksaannya jenisnya apa saja, macam-macam. Cuman memang gini, masyarakat masih menganggapnya pemeriksaannya ini kayak pemeriksaan lengkap di rumah sakit, MCU gitu. Jadi ya kan, semua jenis pemeriksaan mungkin ada. Tapi kita ini tidak. Kita hanya pemeriksaan sederhana saja gitu kan. Ada beberapa pertanyaan yang mesti memang akan dijawab gitu kan. Terus pemeriksaannya itu nanti yang pasti untuk dewasa ya kan. Itu ada pemeriksaan kolesterol, gula darah, asam urat gitu. Terus kalau di atas 40 kita ada pemeriksaan EKG juga. Di atas 40 ada pemeriksaan EKG gitu. Mungkin bisa dijelaskan untuk masyarakat, ada mungkin sebagian masyarakat awam yang belum mengerti apa itu NKG seperti itu. EKG itu untuk kita mendeteksi rekam jantung. Gitu. Dulu itu hanya ada di rumah sakit gitu kan. Sekarang puskesmas di Kota Pangkal Pinang termasuk lengkap. Sudah ada pemeriksaan EKG di puskesmas. USG juga kita sudah ada di puskesmas gitu kan. Jadi pemerintah Kota Pangkal Pinang, Pemkot ini sudah memberikan pelayanan yang lebih maksimal untuk warga di Kota Pangkal Pinang khususnya ya, bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di puskesmas gitu. Tetap kita juga tidak mengindahkan dengan vaskes-vaskes swasta lainnya, terutama Sun Clinic nih, gitu kan. Sun Clinic ini termasuk terbesar kedua untuk peserta BPJS-nya gitu. Kalau boleh tahu ada berapa peserta BPJS nih? Hampir 30 ribuan kita di Sun Clinic gitu. Ya. Jadi tadi saya bilang awal, saya punya 2 kaki ya Cemeri ya. Benar. Jadi 1 kaki di pemerintahan, 1 kaki di swasta nih di Sun Clinic. Dengan saya berdiri di Sun Clinic ini, saya berharap Sun Clinic memberikan support yang lebih baik lagi untuk pemerintah Kota Pangkal Pinang. Salah satunya pemeriksaan cek kesehatan gratis, ya kan? Itu bisa dilaksanakan juga di Sun Clinic, walaupun memang sekarang droppingnya itu kita masih di pemerintah kota. Nah, tapi ada beberapa pemeriksaan yang
pemerintah kota belum bisa melaksanakan. Contohnya pap smear. Nah, Sun Clinic bisa melaksanakan. Gitu. Seperti itu. Berarti, Sun Clinic bisa melaksanakan pemeriksaan pap smear. Jadi kita bisa melakukan rujukan dari Vaskes pemerintah ke Sun Clinic, gitu kan, untuk dilakukan pemeriksaan pap smear gitu. Apalagi dengan gedung baru nih, gitu kan. Gedung baru Sun Clinic itu akan memberikan pelayanan yang saya amat yakin lebih maksimal dibandingkan yang sebelumnya. Artinya Sun Clinic memang memberikan kontribusi yang sangat besar ke masyarakat di Pangkal Pinang ya, terutama ya, seperti ya. Iya, betul sekali. Oke, Ibu, kalau boleh tahu kapan dan berapa lama program ini akan berlangsung seperti itu? Mungkin ada yang belum tahu ya, sejak kapan nih program ini berjalan gitu, dan sampai kapan sih gitu. Programnya ini mulai jalan tuh dari pencanangan Pak Prabowo diresmikan sebagai presiden. Jadi ada beberapa program beliau, salah satunya cek pemeriksaan kesehatan gratis, terus mungkin yang kemarin Webo makanan bergizi. Makanan bergizi. Itu yang lagi di ramai ya kan. Jadi yang cek kesehatan gratisnya agak mendem nih gitu kan. Makanan bergizinya memang lagi naik daun gitu kan. Nah, salah satunya itu ya kan. Nah, mulai berjalan dari mulai Pak Prabowo sudah dicanangkan beliau sebagai presiden. Nah, kami berharapnya bukan sampai selesai Pak Prabowo memerintah gitu kan, sampai beliau selesai masa jabatan beliau, tapi berlanjut terus menerus karena memang tujuan awalnya untuk kesehatan seluruh masyarakat di Indonesia. Gitu. Artinya benar untuk masyarakat semua menyeluruh. Menyeluruh. Nah, untuk jenis-jenis pemeriksaannya itu tadi Bu, mungkin bisa dijelaskan lebih detail Bu. Misalnya tadi katakanlah untuk diabetes gitu kan. Diabetes kan mungkin ada beberapa macam seperti itu. Apakah itu semuanya tersedia atau gimana ya Bu ya? Iya, pemeriksaannya kalau di puskesmas kita ada pemeriksaan gula darah. Pemeriksaan gula darah dulu untuk sementara. Ini kan tujuan kita melakukan screening awal ya Mbak ya Ce ya. Screening awal. Selama ini mungkin saya pribadi tidak pernah melakukan pemeriksaan, merasa aman-aman aja gitu kan, enggak apa gitu kan. Nah, cek kesehatan gratis ini kita melakukan screening awal, ternyata misalnya pas saat screening awal ditemukan nih, oh ternyata gula darah saya tinggi gitu kan. Nah, itu kita akan melakukan pengobatan. Jadi jangan takut masyarakat gitu kan. Kita tetap akan lakukan tindak lanjut. Tindak lanjut tetap ada. Jadi bukan tidak hanya sekedar pemeriksaan saja enggak. Akan ada tindak lanjutnya berikutnya. Jadi kalau perlu dirujuk untuk pelayanan lebih lanjut ke tingkat lebih lanjut ke rumah sakit akan dilakukan rujukan gitu kan. Berlaku juga di Sun Clinic. Berlaku juga di Sun Clinic juga gitu. Misalnya dia Vaskesnya dia melakukan pemeriksaan kesehatan cek gratisnya di puskesmas. Ternyata Vaskesnya Sun Clinic kan. Nanti dari pihak puskesmas akan menginfokan ke Sun Clinic pasien ini perlu dilakukan rujukan untuk ke rumah sakit gitu, atau perlu dilakukan terapi dulu di sana di Sun Clinic, akan dilakukan terapi dulu di Sun Clinic baru dirujuk ke rumah sakit. Seperti itu. Berarti Bu, untuk peserta atau katakanlah yang mau mendaftarkan itu apakah perlu terlebih dahulu mereka daftar via aplikasi atau memang harus datang langsung seperti itu Bu? Dan juga mungkin untuk pemeriksaan ini, apakah sebelum pemeriksaan ini kita harus ada tindakan apa terlebih dahulu, atau kita puasa atau seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan? Tadi awal saya bilang ada beberapa cara ya kan untuk daftar lewat satu mobile sehat ya kan, bisa lewat scan barcode ya kan, atau bisa datang langsung. Jadi kalau lewat aplikasi itu akan muncul namanya etiket. Etiket. Etiket itu yang akan kita tunjukkan ke petugas di puskesmas itu. Tapi kalau dia datang langsung ke puskesmas, tinggal membawa KTP saja. KTP saja, bilang kami mau melakukan cek pemeriksaan kesehatan gratis. Nanti akan langsung dilayani oleh petugas puskesmas. Nah, persiapannya apa gitu kan? Tidak perlu puasa. Kita ada pemeriksaan gula darah, namanya pemeriksaan gula darah sewaktu, bukan gula darah puasa. Jadi tidak masalah sudah makan atau belum makan, tidak masalah. Monggo silakan, tidak ada persiapan apapun gitu kan. Dan itu free semua. Free semua, tidak dikenakan biaya apapun. Gitu. Mungkin misalnya kalau ada sekarang ini kita lagi menunggu dropping untuk reagen pemeriksaan fungsi ginjal. Gitu ya, gitu kan. Jadi kalau misalnya memang pasiennya mengeluh
ada riwayat sakit ginjal atau kalau misalnya ada keluhan yang mengarah ke riwayat sakit ginjal, kita akan melakukan screening untuk pemeriksaan fungsi ginjalnya gitu kan. Tapi kalau tidak ya screening biasa standar saja. Itu berlangsung di di seluruh puskesmas. Di puskesmas. Berarti kalau seluruh puskesmas itu sudah ada. Ada. Oh, seperti itu. Sudah ada. Kalau untuk vaskes swasta memang saat ini belum digiatkan, ya kan? Belum digiatkan untuk kerjasama untuk pemeriksaan CKG. Tapi mungkin di triwulan keempat ini mungkin akhir di November atau Desember pasti pemerintah akan mencanangkan juga untuk di swasta gitu kan. Sekarang masih pencanangannya untuk yang di vaskes pemerintah. Dropping alat tuh masih di pemerintah gitu. Siap, karena memang ini terlink juga dengan BPJS. Iya gitu, betul, memang harus terlink dengan BPJS ya. semua. Iya, baik. Bu, kemudian mengenai fasilitas ya. Kita berbicara mengenai fasilitas. Nah, kalau memang tadi fasilitasnya sudah banyak lah ya istilahnya, ada penambahan untuk pemeriksaan ginjal, bahkan pemeriksaan ginjal screening awal pun sudah ada ya kan. Nah, setelah itu apakah konsultasi dokternya sendiri sudah include di situ? Sudah include. Sudah. Untuk pemberian obat seperti apa? Iya, ada. Tadi saya bilang kita ada tindak lanjut, ya kan? Ternyata misalnya hasil screeningnya ditemukan kolesterolnya tinggi, ya kan? Atau gula darahnya tinggi. Nanti pasien akan diberikan penjelasan atau edukasi dan konsultasi apakah memang perlu pengobatan ataupun perlu kita mengganti pola hidup saja gitu kan. Ganti gaya hidup nih gitu kan. Biasanya makan nasinya 2 centong gitu kan, atau nasi yang penuh gitu kan. Nah, sekarang kita atur porsi nasinya dengan piring sehat gitu ya. Jadi porsi nasinya hanya 1/4, lebih diperbanyak lauk pauknya gitu kan. Artinya memang ada edukasinya tetap kita berikan untuk masyarakat. Ya, program ini memang menekan untuk terutama angka rujukan ya, angka rujukan di rumah sakit, karena kita tahu pasien dengan kasus darah tinggi, ya kan, kencing manis, ya diabetes, kolesterol, ya kan, itu risiko untuk kena stroke, serangan jantung, dan cuci darah paling akhir. Nah itu pasiennya lumayan banyak, gitu kan. Memang sih ya kalau kita melihat beberapa kasus belakang ini memang sepertinya ada peningkatan, tidak hanya dari segi umur ya Bu ya. Ngelihat umur yang masih muda-muda aja udah bisa kena diabetes. Ya itu gitu. Tadi kembali ke beberapa makanan yang berkembang pada zaman ini ya. Gaya hidup betul ya kan. sekali. Ya enggak menutup kemungkinan ya. Fast food tuh ya kan salah satu penyumbang juga gitu kan. Sekali, lagi tren apa minuman yang cepat milkshake benar kan? Sekali. Itu isinya kan gula semua gitu kan. Makanya pemeriksaan kesehatan ini untuk cek gula darah pun kita dari usia minimal 2 tahun kita sudah lakukan pemeriksaan gitu. Karena memang ada anak yang usia 4 tahun itu sudah ditemukan punya riwayat kencing manis, gulanya tinggi. Ya, karena memang tiap harinya dia kerjaannya minumnya itu cepat saji gitu kan, milkshake seperti itu. Baik. Ibu, kemudian bagaimana pemerintah memastikan pemeriksaan ini dapat dilakukan secara akurat seperti itu, Bu? Apakah ada langkah-langkah yang dilakukan dari pihak kedokteran atau seperti apa? Ya, kami terutama dari Dinas Kesehatan ya tetap melakukan monitoring evaluasi ya kan ke seluruh vaskes ya kan. Terus salah satunya kami ini podcast ini beruntung benar kami ya kan, saya ya kan. Ini salah satu media kami untuk woro-woro ke masyarakat gitu kan, biar mereka bisa memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis ini, karena banyak masyarakat yang masih belum aware gitu kan, belum paham, dan mereka datang ke puskesmas itu atau ke fasilitas kesehatan hanya untuk pas saat sakit. Ya kan, padahal kan seharusnya saat sehat mereka juga tetap datang. Betul, ya kan sekali. Tetap melakukan pemeriksaan, melakukan screening, jadi tidak sampai dijatuh sakit gitu. Kita tetap melakukan pemantauan dari Dinas Kesehatan ya kan, terutama kita bentuk tim untuk pemantauan berapa banyak yang sudah masyarakat Pangkal Pinang khususnya yang sudah memanfaatkan fasilitas ini gitu. Salah satunya kita lewat podcast ini, terus kita juga lewat promosi kesehatan di puskesmas ya kan,
menggaungkan untuk warganya, sekitaran warga untuk melakukan cek pemeriksaan kesehatan gratis. Gitu. Artinya memang pemerintah sangat aware ya dengan masyarakat ya, luar biasa. Gitu. Ibu kemudian menanggapi perihal logistik dan fasilitas pendukungnya. Bagaimana Bu? Apakah untuk ini persiapannya sudah berjalan ke seluruh puskesmas atau vaskes di seluruh tempat atau gimana Ibu? Ya, alhamdulillah. Karena ini program dari pusat ya kan, jadi pusat memang benar-benar sudah menyiapkan banyak alat-alat atau BMHP kami bilang kan, bahan habis pakai gitu kan, bahan habis pakai yang banyak yang sudah di dropping dari pemerintah pusat gitu kan, dari pemerintah pusat untuk ke pemerintah daerah ya kan, untuk dilakukan dimanfaatkan untuk pemeriksaan cek kesehatan gratis. Kemarin kami dapat dropping untuk pemeriksaan alat gigi. Jadi nanti pemeriksaan kesehatan itu tidak cuma kita periksa kolesterol, gula darah, tapi gigi juga kita dilakukan pemeriksaan ya kan. Ada pemeriksaan gigi, ada EKG, ada USG gitu ya, gitu. Banyak lengkap gitu kan pemeriksaan. Pemeriksaan gigi kita sudah dapat dropping, nanti kita akan dapat dropping lagi yang untuk ginjal tadi ya kan, itu sudah dapat. Untuk pemeriksaan HB ya kan, itu juga sudah ada. Ada sebagian yang didanakan dari APBN atau dari pusat ya kan, ada juga yang menggunakan APBD atau dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah Kota Pangkal Pinang juga mendukung kegiatan ini gitu kan, mendukung sekali kegiatan ini, terbukti dengan ada anggaran yang disisihkan ya kan untuk penyediaan pembelian alat-alat tersebut. Oke, gitu. Berarti ya itu tadi ya kontribusi dari pemerintah dan gitu. masyarakat semuanya saling berkolaborasi. Termasuk podcast Media Eljon. Termasuk Media Eljon. Terima kasih sekali dengan memberikan kesempatan kami untuk mewawancara. Saya yakin ini banyak masyarakat yang akan mendengar ya kan podcast ini, jadi berduyung-duyung nih datang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas. Iya gitu. betul Ibu, memang. Baik Ibu, kemudian mengenai respon masyarakat sendiri Ibu terhadap program ini sejauh apa Ibu, dan sudah berapa banyak masyarakat yang betul-betul menggunakan fasilitas cek kesehatan gratis ini? Oke, ya itu berharap dengan adanya kegiatan ini cakupan kami akan lebih banyak lagi gitu, karena memang sekarang ini baru kita warga Pangkal Pinang itu sebanyak 242.000 ya kan, dari 242.000 yang mendaftar untuk pemeriksaan kesehatan lewat aplikasi baru 3.000 Cemeri. Waduh. Masih amat sangat sedikit, masih 0, sedikit ya kan. Nah, dari 3.000 yang daftar baru 1.000 yang datang ke puskesmas gitu. Artinya masih banyak PR sekali gitu. Amat sangat banget PR ya. Jadi monggo silakan ya kan, masyarakat bisa datang ke puskesmas gitu kan, bisa datang ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis ini ya kan. Nggak usah khawatir dikenakan biaya ya kan, tidak akan ada biaya apapun, tidak repot. Kalau nggak punya Android ya kan, nggak punya handphone, datang saja ke puskesmas bawa KTP, akan kami layani dengan baik. Betul sekali. Gitu. Jadi cukup bawa KTP saja. Cukup bawa diri saja, cukup bawa diri saja, tidak usah bawa apa-apa lagi. Dan juga mungkin langkah apa aja nih, misalnya kita sudah terprogram untuk diri sendiri, kita mau periksa apa seperti itu ya Bu ya? Itu ada list programnya nanti berdasarkan faktor usia ya kan. Jadi usia bayi kita ada namanya, ada pemeriksaan screening hipotiroid ya kan, seperti yang dijelasin tadi ya. Nanti usia remaja ada pemeriksaan HB, usia di atas 40 ada nama pemeriksaan EKG gitu kan, atau kalau wanita berarti kita lakukan pemeriksaan untuk sadar diri kanker payudara ya kan, dan pemeriksaan deteksi dini untuk kanker rahim, IVA tadi kan. Nah, kalau ternyata dari pemeriksaan IVA-nya ditemukan positif, kita rujuk nih ke Sun Klinik untuk melakukan pemeriksaan pap smear gitu kan. Betul. Jadi tetap berkolaborasi semuanya berjalan. Benar sekali. Oke. Nah, Ibu mungkin bisa dijelaskan untuk kendala utama ya selama program ini berlangsung Ibu, kendala yang menjadi kendalanya seperti itu. Amat sangat kesadaran masyarakat karena awarenya masih kurang sekali ya. Berharap dengan podcast ini masyarakat lebih aware lagi nih gitu kan. Mungkin kemarin dipikirnya kami ini masih kurang memberikan
promosinya gitu ya, memberikan promosi ke masyarakat karena mungkin masyarakat tadinya masih taunya nantilah nunggu saya ulang tahun gitu kan, karena tadi awalnya kan pemeriksaan tahun sekali untuk ulang tahun gitu ya gitu kan. Nah jadi sekarang kan tidak mesti menunggu ulang tahun ya kan, sudah langsung bisa lakukan pemeriksaan. Nah mungkin itu salah satunya, jadi masyarakat yang ulang tahun saya masih Oktober, nanti aja deh saya Oktober lakukan pemeriksaannya gitu. Nah itu yang mau kami harapkan, tidak perlu lagi menunggu ulang tahun, bisa langsung datang gitu kan. Jadi kendala di kami, kalau BMHP kami tidak ada kendala ya kan, untuk pemeriksaan alat-alat bahan-bahan alhamdulillah kami sudah siap gitu kan. siap, ya. Cuman kami berharap kesadaran masyarakatnya saja gitu berarti kan. kesadaran masyarakat. Kami mohon sekali kesadaran masyarakatnya. Ayo masyarakat gitu. berbondong-bondong ya melakukan pemeriksaan gratis Gratis, gratis loh, gratis, benar-benar. Dan semua alat juga sudah tersedia. Sudah tersedia. Tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Kayaknya. Benar. Puskesmas kami juga sudah puskesmas lumayan bangunan baru semua. Iya kan, benar, sudah Ibu. bagus. ya kan, Lihat ya. semua bangunan sudah rapi, sudah bagus, benar. gitu, Karena sudah bagus. Mary juga sebenarnya tinggal tidak jauh dari puskesmas. Bu. Oke, di mana? Di Mary? Puskesmas Girimaya. Oh, Jadi oke. Mary juga kadang kalau ada sakit apa luar biasanya program pemerintah. Siap. Dan memang sangat bersyukur sekali ya Bu, karena zaman sekarang tuh memang segala sesuatunya dipermudah untuk masyarakat ya. Jadi ketika kita sakit sudah disediakan dengan obat-obat gratis, pemeriksaan gratis, bahkan ini lebih detail pun semua sudah tersedia. Ya, Bu, ya? Sudah tersedia. Jadi sarana dan prasarana yang ada di Kota Pangkal Pinang itu alhamdulillah sudah amat sangat mendukung gitu kan. Berterima kasih juga dengan Kota Pangkal Pinang, Pemkotnya yang terus support ya kan, dan dana kami juga mendapat asupan dana dari dana pusat ya untuk dak fisiknya, untuk pembangunan di puskesmas di Kota Pangkal Pinang. Jadi monggo silakan memanfaatkan fasilitas yang memang kita sudah siapkan, pemerintah kota sudah siapkan, dan jangan khawatir tidak ada biaya tambahan. Dan saya bisa menjamin tenaga nakes yang memberikan pelayanan yang memang sudah kompeten dan selalu memberi senyuman. Sudah ada jaminan kalau dari Ibu Tri sendiri. Jadi kalau ada sesuatu mungkin bisa Ibu langsung cari saya, monggo silakan. Nanti kita iklanin IG-nya di bawahnya atau nomor teleponnya ya Bu ya. Baik Ibu, mungkin ada program yang akan diadakan kembali yang lebih detail atau seperti apa Ibu mungkin? Untuk sementara ini memang kita lagi programnya pertama di cek kesehatan gratis Cek ini dulu ya. kesehatan itu Cek dulu ya. kesehatan gratis ini dulu yang kami wuru-wurukan gitu kan, karena memang ini sudah target nasional ya kan, dan sayang sekali tidak dimanfaatkan. Fokus kami untuk sementara di ini dulu di Cemeri. Oke, gitu. nah kemudian ada ini nggak Bu, saran mungkin masyarakat yang ingin memberikan saran atau terkait dengan program ini sendiri mungkin bisa disampaikan kemana? Oh, boleh ke puskesmas? Boleh ke puskesmas, boleh ke dinas kesehatan. Mungkin kalau misalnya nggak tahu nih di mana dinas kesehatan gitu Iya, ya, gitu betul. kan. Saya deketnya kayak Cemeri, taunya kan puskesmas depan ya kan, Girimaya gitu kan. Monggo silakan ke puskesmas aja, nanti akan segera kami tindak lanjuti. Misalnya ada masukan apa untuk puskesmas ya kan, untuk pelayanan lebih baik lagi di Kota Pangkal Pinang, kami akan memberikan yang terbaik. Wow, luar biasa. Jadi tambahan lagi mungkin bisa cari langsung dengan Ibu Tri ya. Nanti Mary juga carinya ke Ibu Tri ya. Oke Ibu maaf nih Kak Mary tanya ya. Kan berdasarkan Mary pernah pengalaman ya Bu ya untuk peserta non BPJS. Ya, oke. jadi peserta non BPJS biasanya itu masih dikenakan biaya ya Bu untuk pendaftarannya gitu. Atau kadang berdasarkan pengalaman Mary juga sih ya, kayak misalnya waktu itu anak Mary kan cabut gigi, nah itu masih Ada dikenakan biaya tindakan. Ada Ya. biaya tindakan itu Ya. gimana itu Bu? Iya, gini. Kota Pangkal Pinang ini kita belum masuk dalam UHC prioritas. UHC prioritas itu maksudnya gini, seluruh peserta sudah tercover oleh BPJS gitu ya, gitu kan, oleh seluruh peserta seluruh masyarakat Kota Pangkal Pinang itu sudah tercover semua oleh BPJS. Ini kita enggak gitu. Jadi kalau misalnya memang ternyata bawa KTP terus kita cek ya kan, karena dari NIK kan sudah terlinkkan dengan BPJS. Nanti dari pas kita ngecek NIK-nya kelihatan belum terdaftar sebagai peserta BPJS. Nah, itu kita dianggap sebagai pasien umum. Nah, memang kita masih ada perda retribusi.
sesuai dengan Perwako yang tahun 2021 itu memang kita tetap terkena perda distribusi. Perda distribusi itu 10.000 apa 15.000 ya, 10.000 seingat saya 10.000 untuk pendaftaran. Nanti untuk tindakan ada bayar lagi ya kan, tapi untuk obatnya tidak ada bayar lagi gitu. Jadi pendaftaran sama tindakan saja gitu. Tapi kalau memang sudah punya BPJS nggak ada gitu kan, nggak ada, kecuali maaf misalnya gini, BPJS-nya di Puskesmas Girimaya gitu ya. Tapinya ternyata Cemeri datang berobatnya ke Puskesmas Taman Sari nih gitu kan. Nah, itu biasanya akan dikenakan biaya tuh gitu kan. Itu karena kan bukan sebagai peserta Vaskesnya kan gitu kan. Nah, kan. Nah, karena wajibnya, karena jaraknya kita Kota Pangkal Pinang nggak terlalu jauh gitu kan. Jadi Cemeri tetap diwajibkan kembali ke Puskesmas Girimaya untuk pemeriksaan. Tapi kalau misalnya Vaskes Cemerinya di Jakarta, ya kan, di Jakarta lagi jalan-jalan nih ke Pangkal Pinang, lagi sakit ya kan, berobat nih ke Puskesmas Taman Sari, tidak akan dikenakan biaya. Oh, seperti itu ya kan, karena kan situasional gitu kan. Nah, jadi boleh dia datang ke Vaskes di luar dari Vaskesnya dia dengan jarak yang jauh 3 kali dalam 1 bulan itu. Tapi kalau jaraknya dekat, memang Vaskesnya Girimaya terus berobat ke Taman Sari, itu akan dikenakan biaya. Itu harus balik ke Puskesmas Girimaya. Iya, gitu. Baik, luar biasa informasinya. Terima kasih. Siap, terima kasih. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke masyarakat lebih detail lagi, Ibu? Iya. Sahabat podcast Eljon Bangka ya kan, monggo silakan dimanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis, karena sehat itu dimulai dari diri kita sendiri. Betul gitu ya. sekali. Itu saja dari saya. Luar biasa. Baik, Ibu Tri Wahyuni ya. Boleh Mary panggil Ibu atau dokter nih? Bebas. Apa saja. Bebas ya. Oke, terima kasih Ibu sudah berkenan hadir di podcast Eljon Media Bangka, dan tentunya masyarakat juga sangat berterima kasih atas warawiri ya seperti itu ya. Dengan apa yang kita sampaikan ke masyarakat, tentunya terutama masyarakat di Bangka Kepulauan Belitung, lebih memberikan efek yang lebih positif lagi ya, benar Ibu ya. Oke, baik. Terima kasih sahabat Eljon Podcast. Itulah perbincangan inspiratif bersama narasumber kita, Ibu Dr. Tri Wahyuni Mas Rohani, selaku pejabat pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Eljon Podcast, persembahan dari Eljon Media Bangka, karena masih banyak cerita menarik dan wawasan yang baru menanti. Yuk follow juga media sosial kami di TikTok, Instagram, dan Facebook, yaitu Eljon Media Bangka, untuk dapat terus update mengenai berita-berita terbaru. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bangka Menyapa Dunia.